Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di pagi hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau bersifat informasi demonstrasi, yaitu hubungannya dengan praktikum uji makanan. Makanan apa saja? Yaitu makanan yang mengandung amilum, glukosa, protein, dan lemak. Semua itu mempunyai tujuan untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalamnya makanan itu. Apakah mengandung amilum, glukosa, protein, ataukah lemak. Sekaligus menguji kandungan-kandungan di dalam karbohidrat. Kadang dalam makanan itu ada kandungan protein atau karbohidrat atau lemak atau glukosa sesuai dengan makanan-makanan yang kami sediakan. Mari kita ikuti selanjutnya. Sementara saya kenalkan dulu alat dan bahan. Alat dan bahan, alatnya antara lain tabung reaksi, pipet tetes, cawan petri, mortar, spatula, pembakar Bunsen atau pembakar lampu spiritus itu ya, penjepit tabung reaksi, kertas buram, korek api, tisu. Bahannya antara lain roti, kedelai, putih telur yang direbus, pisang, kemiri, margarin, atau mungkin yang lain yang akan saya tambah ya. Ini sementara saya kenalkan dulu biar kamu lebih jelas lagi, tidak hanya bersifat informasi saja, tapi sekaligus itu bersifat kami tunjukkan, karena kadang-kala ada anak-anak yang sempat tidak tahu. Itu namanya tabung reaksi ya. Ini tabung reaksi, berserta raknya, tempatnya ya. Ini penjepitnya, penjepit tabung reaksi jika saat itu panas misalnya ya. Terus ini pipet pengambil cairan. Ini lampu spiritus atau Bunsen ya. Bentuknya macam-macam lampu spiritus itu. Ini mortal ini bahasa Jawa ini lesung, kalau di bahasa lainnya itu lesung atau lumpang ya. Hanya terbuat dari, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat ini dari porselin ya. Ini spatula lab, sendok kecil gitu aja ya. Ini cawan petri ya, bahasa lainnya lepek begitu ya. Selanjutnya cara kerja. Kita mulai dari percobaan yang pertama, yaitu uji makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat. Langsung saja melihat di bawah biar lebih cepat untuk memahami. Sambil mendengarkan, sambil melihat gambarnya ya. Sebelah kiri itu disediakan tabung reaksi ya. Yang ini disediakan tabung reaksi. Bahan tersebut ini ada, ini diikuti aja ya. Masukkan larutan tepung terigu dimasukkan. Selanjutnya akan dipanaskan ke sini, dicampur air dengan sedikit. Setelah ditetesi, ini ditetesi lugol ya, ditetesi lugol atau yodium podo ae. Ini buktinya ini ya, ditetesi yodium. Selanjutnya dibakar ya. Setelah dibakar maka ada perubahan-perubahan tertentu. Perubahan-perubahan inilah yang membuktikan untuk bisa kita menyimpulkan. Ingat, larutan tepung terigu akhirnya yang berwarna biru kehitaman berarti membuktikan dia itu adalah mengandung amilum. Sedangkan ini warna biru yang kehitaman itu menandakan bahwa larutan itu mengandung zat tepung atau amilum. Sedangkan yang tidak berarti itu tidak mengandung, di luar warna biru kehitaman maksudnya ya. Itu maksudnya begitu. Sehingga dengan saya tampakkan, saya perlihatkan seperti ini, kalau ada pengembangan soal kamu bisa menjawab sendiri ya. Karena minimal sungguh pun tidak ngalami mendapatkan informasi dengan melihat. Cara kerja yang berikutnya terkait dengan uji makanan protein. Ingat, setelah itu ini percobaannya menghaluskan. Setelah dihaluskan pada lumpang, maka akan dimasukkan secukupnya ini. Lah itu langsung dimasukkan ke tabung reaksi ini ya. Setelah ditumbuk bahannya, akhirnya dimasukkan ke sini. Ini tetesi tabung reaksi dengan biuret regen ya, regen biuret itu sebanyak 10 tetes. Terus kita amati. Selanjutnya
akan berubah menjadi warna ungu. Nah, warna ungu inilah yang membuktikan, yang berwarna ungu berarti itu membuktikan kandungan proteinnya tinggi. Yang mengarah ke ungu itu berarti semakin keunguannya tinggi, pekat sekali, berarti semakin kandungan proteinnya semakin tinggi. Apa saja bahan makanan yang kita buktikan itu? Ini ternyata kita langsung bisa menyimpulkan saja ini ya, bahwa kandungan protein yang pada bahan makan sehari-hari itu tempe, tahu ya, itu ternyata banyak mengandung protein. Yang dibuktikan dengan praktikum ini perubahan warnanya menjadi ungu ya. Tuh. Ingat, biasanya kalau terkait dengan ulangan kadangkala itu bahan apa yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa perubahannya itu menjadi warna ungu? Bahannya namanya biuret. Selanjutnya uji glukosa. Itu glukosa misalkan disediakan misalkan air urin ya. Urin itu diteteskan atau dimasukkan ke tabung reaksi ini supaya lebih cepat untuk pemahamannya. Saya menggunakan bahasa saya sendiri ya. Ini kamu lihat, pertamanya seperti ini, terus akhirnya setelah ditetesi, ingat, regen Benedict. Regen Benedict itu ya failing A, failing B, podo ae ya. Ternyata setelah itu ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau berubah itu warnanya ke uring-uringan ini berwarna biru, ini tidak ada glukosa, berarti yang ini tidak ada glukosa ya. Jadi kalau urinmu setelah ditetesi failing A, failing B itu berwarna biru, berarti normal. Tapi kalau setelah urinmu itu ditetesi oleh regen atau failing A, failing B berubah warna menjadi oranye, berarti urinmu mengandung gula. Berarti kemungkinan kamu terserang diabetes mellitus alias kencing manis. Ingat, seringkali keluar di ujian ya. Tolong bedakan antara diabetes mellitus dengan diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus itu namanya kencing manis. Kalau diabetes insipidus itu adalah kencing yang berlebihan. Bahasa sehari-harinya beser ya. Selanjutnya uji makanan yang terkait dengan makanan yang mengandung lemak. Ternyata setelah kita perhatikan ini sesuai dengan bahan ini, tabel ini kamu bisa perhatikan ya hasil kerjanya. Proses kerjanya adalah setelah kamu menumbuk bahan-bahan makanan yang sudah ada, kalau ada yang perlu ditumbuk, oleskan pada kertas ya. Ini lihat, tuangkan etanol pekat di dalam tabung reaksi, tambahkan 1-2 tetes minyak goreng dalam tabung reaksi, kocok tabung reaksi. Jika terbentuk endapan putih atau transparan, ini intinya bahan-bahan itu setelah ditumbuk dioles di sini, dioleskan ke kertas. Ternyata kalau kertasnya itu transparan berarti mengandung lemak. Tapi kalau kertasnya kembali semula seperti kertas, bentuknya tidak berubah, itu berarti tidak mengandung lemak ya. Lebih jelasnya ini kesimpulannya. Jadi bahan yang mengandung lemak antara lain adalah kemiri, margarin, kacang tanah. Itu mengandung lemak. Berarti kalau itu setelah ditumbuk dioleskan pada kertas itu warnanya transparan. Sedangkan yang tidak mengandung itu misalnya seledri, jagung, itu singkong, itu setelah ditumbuk dioleskan ke kertas, kertasnya kurang lebih 10 menit atau 20 menit kembali seperti semula, tidak transparan. Berarti tidak mengandung lemak. Itu pembuktiannya ya. Selanjutnya ini hasil pengamatannya. Ini sengaja saya munculkan tabel untuk mengingatkan kembali, untuk meng-cross check kembali, untuk mempersiapkan seandainya terkait dengan ulangan ya, antara lain seperti ini. Makanannya yang mengandung amilum, pembuktiannya melalui regen, lugol. Regen itu bahannya ya, bahannya lugol, yodium itu ya. Terus perubahan warnanya pasti biru kehitaman kalau mengandung karbohidrat. Kalau mengandung protein, perubahan warnanya ungu, bahannya namanya biuret ya. Glukosa, warna perubahannya merah bata, itu berarti mengandung glukosa. Bahannya, regennya adalah Benedict atau failing A, failing B. Lemak, kertas buram bahannya kan, ini perubahan warnanya transparan. Contoh pembuktiannya yang berikutnya adalah seperti ini. Contohnya kuning telur setelah diuji mengandung amilum enggak? Oh tidak, ini tandanya tanda strip ya. Mengandung glukosa? Oh iya, mengandung glukosa. Mengandung protein? Iya. Itu pembukti. Mengandung lemak itu tidak dibuktikan di sini ya, artinya tidak terdapat lemak.
Dan selanjutnya ini semua bisa kamu mengerti ya. Ini semua tujuannya hanya untuk memperkaya, memperkuat, mengingatkan kembali memorimu biar lebih lengkap. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Yang pertama terkait dengan uji makanan yang mengandung protein, itu ingat warnanya harus ungu, sedangkan bahannya biuret. Sedangkan pada amilum, uji makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat, perubahan warnanya harus kehitam-hitaman, bahannya lugol. Itu saya sebutkan seperti ini karena seringkali ujian atau ulangan yang keluar ya bentuknya ya itu ke itu saja ya. Terus selanjutnya seandainya mengandung glukosa, perubahannya mesti merah bata atau coklat ya. Itu larutannya namanya Benedict atau Failing A, Failing B, podo ae. Terus selanjutnya endapan putih transparan, maksudnya itu uji makanan yang mengandung lemak. Jika teruji maka menjadi transparan seperti itu. Saya kira itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi, menyempurnakan atau menguji kemampuanmu biar memorimu lebih lengkap. Ini harapan saya semua. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya dan semoga semuanya itu menjadi berkah dan bermanfaat.